Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi, hari ini kita tetap berdiskusi tentang organisasi internasional dengan topik PBB atau UN, seperti itu. Kira-kira kalau Pak Satria menyebut PBB atau UN, apa yang terlintas di benak kalian pertama kali? Ada yang mau beri pendapat dari bahan yang sudah Pak Satria sampaikan? Izin menjawab, Pak. Ya, monggo. United Nations atau PBB adalah sebuah organisasi di mana ini saya berdasarkan materinya Bapak ya sebelumnya. Sebuah organisasi di mana secara legal mengikat dan menjaga kedaulatan dari para negara anggotanya, dan juga PBB menciptakan sebuah politik internasional yang sangat berguna untuk para negara-negara. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa PBB itu merupakan organisasi dengan untuk menampung segala aspirasi yang ada di seluruh negara di dunia yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan serta untuk juga dapat menjadi menciptakan kajian politik internasional seperti itu, Pak. Oke, ya, jawaban yang sangat penting ya. Terima kasih Fernando. Mungkin ada yang lain bisa memberi pandangan ketika Pak Satria sebut PBB atau United Nations, kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Made. Baik, menurut saya PBB atau United Nations itu berdasarkan pandangan saya sendiri adalah sebuah perkumpulan negara yang selanjutnya membentuk organisasi dengan tujuan menciptakan kedamaian dan mencapai tujuan bersama dalam politik internasional. Terima kasih, Pak. Oke, itu juga sangat penting ya, karena PBB ini lahir karena kehendak bersama seperti itu ya. Gitu ya Mbak Made ya, tadi ya, yang disampaikan poin kuncinya. Oke, terima kasih. Ada yang beri pendapat lagi? Silakan. Tadi ada Nyoman ya, kalau tidak salah, mau menyampaikan. Atau yang lain, silakan. Ayo, apalagi nih tentang PBB atau UN? Apa yang terlintas di benak kalian? Izin menjawab, Pak. Oke, siap, Mas Yehezkiel. PBB jika ditambahi dengan pernyataan dari teman-teman saya bahwa PBB merupakan pengganti badan liga-liga bangsa pasca Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian atau alur politik yang mungkin bisa dikendalikan untuk mencegah adanya Perang Dunia Ketiga kembali. Perang Dunia yang dinominasi menjadi Perang Dunia Ketiga dan dipemerintahi oleh atau dikoordinasi oleh Amerika Serikat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi yang statement terakhir ini dikoordinasi oleh Amerika Serikat, apakah just Amerika Serikat saja? Walaupun kantor pusat PBB itu atau UN itu ada di New York. Bukan, Pak. Nah, ini jadi satu pertanyaan pertanyaan penting ya. Atau pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena banyak yang kemudian beranggapan United Nations is United States of America. Selain karena faktor tempat ya, tapi juga karena faktor dominasi politik internasional. Ada yang menyatakan seperti itu. Apakah kalian sepakat bahwa PBB itu hanya Amerika Serikat? Ini menarik ini. Satu hal yang menarik ya, tapi ini di luar hukum sebenarnya. Ini lebih kepada konteks politik internasional yang tadi juga disinggung oleh Fernando, oleh Mbak Made, dan teman-teman yang lain. Apakah seperti itu? Enggak, Pak. Why? Tidak, Pak. Nah, gini ya, Pak ya, saya ingin menjelaskan. Karena memang sebetulnya
Serikat itu menjadi DKPBB ya Pak ya, Dewan Keamanan PBB, Security Council-nya PBB. Namun bahwasanya perlu kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu cuma memakai emblem atau membawa nama PBB saja Pak di dalam perdamaiannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika itu juga menggunakan politik dari PBB itu digunakan untuk kepentingannya mereka Pak. Seperti itu. Tapi seperti yang kita ketahui kan juga PBB itu bukan hanya berdasarkan Amerika Serikat saja, tetapi juga banyak negara-negara yang menjadi seperti contoh yang mengirimkan pasukan perdamaiannya seperti yang minggu lalu saya jelaskan, ada Irlandia, Pakistan, Indonesia pun juga mengirimkan kontingennya seperti itu Pak. Namun memang Amerika Serikat di sini memiliki peranan yang cukup penting atau memiliki politik yang cukup memegang kunci di dunia internasional seperti itu Pak. Maka dari itu bisa dikatakan juga, maka dari itu banyak yang mengatakan juga bahwa Amerika itu kuncinya PBB atau PBB itu adalah Amerika, tetapi dalam kenyataan tuh enggak. Oke, I get the point. Terima kasih ya Mas Fernando ya. Tadi Mas Goldia Erando juga mau memberi pendapat, silakan. Mas Goldia, tidak, Ya, kenapa? Pak. Kalau menurut saya sih karena di PBB itu kan Pak, karena salah satu negara superior di PBB itu ada Amerika Serikat, paling besar tidaknya pasti berpengaruh terhadap PBB Pak. Oke. Itu juga jadi satu stressing point ya. Makanya saya sebut tadi ya, saya juga setuju juga dengan Mas Goldia. Untuk melihat hukum internasional, untuk melihat hukum organisasi internasional, kita tidak hanya ansih melihat dalam konteks aturan ya atau mekanisme hukum internasional itu sendiri, tetapi juga what is something beyond of international law itself. Apa itu? Ya international politics ya. Walaupun dia bukan varian tunggal sebenarnya, seperti yang dikatakan Mas Fernando tadi ya. Sehingga dominasi Amerika sekalipun dia juga akan face to face ya, akan berhadapan dengan dominasi politik internasional dari negara lain yang juga besar seperti itu, sebagai sesama negara pemenang Perang Dunia Kedua. Tadi Mas Yahel juga memberikan satu statement kunci ya, bahwa PBB itu lahir karena ketidakefektifan dari Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations yang tidak mampu membendung ya terjadinya Perang Dunia Kedua. Oke, bagus sekali. Saya rasa teman-teman sudah simak ya dan baca bahan yang sudah Pak Satria sampaikan, termasuk buku ya yang sudah Pak Satria sampaikan. Jadi Pak Satria hanya mereview saja, karena ini nanti akan kita jadikan satu topik diskusi untuk memperdalam pemahaman kita tentang United Nations atau PBB itu sendiri. Ya, jadi PBB itu didirikan 45 ya, 1945. Bukan berbarengan, ya ini berbarengan dengan kemerdekaan Indonesia, tapi substansinya bukan karena faktor kemerdekaan Indonesia ya, tapi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Atau setidak-tidaknya setelah Jerman dan Jepang sebagai negara poros itu menyerah kepada negara sekutu. Sampai saat ini anggota PBB itu 193 negara ya. Dan kerjanya itu dari hulu ke hilir ya, dalam konteks international relation ya, mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik internasional, hingga sampai ke urusan terbaru, yaitu tentang climate change ya, tentang climate change, hingga sampai ke faktor perubahan iklim. Bahkan Air and Space Treaty ya, perjanjian tentang ruang angkasa itu juga bagian dari kerja PBB. Ya, jadi kerja PBB itu berpijak ya, dan diatur berdasarkan mekanisme piagam PBB. Piagam PBB atau the Charter of UN merupakan Constituent Treaty. Ya, apa itu Pak Constituent Treaty? Dia adalah piagam konstitutif, ya, atau dia adalah undang-undang dasar seperti itu ya kalau di negara kita, untuk kemudian
menjalankan kewenangannya. Jadi PBB itu tidak hanya Antonio Guterres ya, tidak hanya Sekjen PBB saja. Oke, Sekjen PBB itu kalau di dalam konteks negara itu layaknya eksekutif gitu ya, kayak presiden gitu ya. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Nanti ada bodies of UN ya, yang akan Pak Satria jelaskan di paparan selanjutnya. Yang itu terdiri setidaknya dari 5 garis besar seperti itu ya. Yang pertama General Assembly ya, atau Majelis Umum PBB. Dan dia adalah state representatif dari masing-masing negara anggota PBB ada di sana ya. Kalau teman-teman lihat sidang di New York ya, kemudian ada name tag ya dari Indonesia, Kazakhstan, misalkan ya, Uzbek, Rusia dan lain sebagainya, itu dia berkumpul di General Assembly ya. Dia di General Assembly dia memiliki, atau Majelis Umum dia memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan dan rekomendasi yang kemudian mengikat ya di dalam konteks hukum internasional. Lalu ada the Security Council yang tadi sudah juga disinggung oleh teman-teman, yang dia memiliki kewenangan yang sangat otoritatif ya. Selain dia memastikan, make sure bahwa perdamaian dan keamanan internasional itu segera terwujud, hanya the Security Council atau Dewan Keamanan PBB yang berhak ya, atau memiliki legitimasi kekuasaan untuk menjalankan atau untuk menggunakan senjata ya, the use of force. Tetapi tentu the use of force yang Pak Satria maksud ya, the use of force yang PBB maksud adalah untuk mempercepat dan membina ya, fostering of international peace and security seperti itu. Tidak ada maksud lain seperti itu ya. Lalu ada the Economic and Social Council, dia lebih kepada rekomendasi sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir dan selanjutnya ada the Trusteeship Council ya, atau dewan perwakilan ya dari masing-masing region, dari 7 region yang ada di bumi ya. Ada region Eropa, ada region Amerika, Pan-Amerika, ada region Afrika, ada region Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Dia berkumpul di the Trusteeship Council. Dan terakhir adalah the International Court of Justice. Ya. Selanjutnya ada the International Court of Justice, ICJ. Dia adalah mekanisme yudikatif ya dari PBB yang tujuannya adalah bagaimana menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Seperti itu. Dan juga UN Sekretariat. UN Sekretariat ini yang Pak Satria maksud tadi ya, ada Sekjen PBB, yang itu berwenang sebagai kekuasaan eksekutif. So, dari sini, teman-teman paham ya, apa kata kunci dari fungsi dan wewenang PBB? Kata kunci yang Pak Satria maksud terkait dengan fungsi dan wewenang ya, bukan kepada tujuan, tapi dari fungsi dan wewenang. PBB ini layaknya apa sebenarnya? Bentuknya ini layaknya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau di SMA kayak OSIS, Pak. Kayak OSIS ya. Dia ini ya. Tapi kalau dalam konteks kekuasaan, kayak negara, Pak. Gimana, Mas Jordan? Kayak negara, Pak. That's it. Itu yang Pak Satria maksud. Seperti negara ya. Ada kekuasaan eksekutif, General Assembly itu oke, mungkin dia lebih kepada kekuasaan legislatif ya. Dia membuat rules and mechanism, walaupun kalau kita rujuk di Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, dia harus ditindaklanjuti dengan international agreement ya, atau dengan perjanjian internasional agar binding upon the states atau binding upon the parties seperti itu ya, agar mengikat bagi para pihak. Security Council kayak militernya ya, UN Sekretariat seperti eksekutif, ICJ kayak yudikatif ya. Nah, itu yang Pak Satria maksud ya. Hampir mirip seperti negara, walaupun PBB bukan negara di atas negara ya.
Karena sebenarnya PBB ini anggotanya ya negara-negara yang berdaulat seperti yang dikatakan Mas Yordan tadi. Ya. Sovereignty itu dihormati, equality itu dihormati. Kalau menyimak ya di pasal 2 ayat 1 Piagam PBB, sovereignty and equality itu suatu hal yang sangat dihormati. Tetapi ada pengecualian jika situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, ya. Nah, kalau teman-teman simak di pasal 51, ya, nanti kita bisa diskusi tentang apa yang disebut sebagai humanitarian intervention, ya, itu tidak ada kedaulatan itu, ya. Misi PBB, Dewan Keamanan PBB ke Suriah misalkan, ya, ketika Bashar al-Assad sedang berkonflik dengan rakyatnya sendiri, ya, nggak mau didemo ceritanya, tapi ternyata konfliknya semakin jadi bola es gitu, ya, bola salju. Bashar al-Assad punya punya faksi sendiri, kemudian rakyat punya faksi sendiri, ada ISIS juga di sana, ya, sehingga PBB harus turun, bahkan harus memihak kepada salah satu faksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional itu segera terwujud. Ya. Jadi itu. Ada pengecualian, tapi syarat dan ketentuan berlaku loh, ya. Tidak terjadi di semua konflik, tidak terjadi di semua kasus, ya. Karena itu nanti harus ada pertimbangan dan mekanisme-mekanisme yang akan ditentukan oleh the General Assembly, ya, dan Security Council. Jadi dua bodies ini, dua badan ini di PBB memiliki fungsi yang sangat vital. Kalau mereka sedikit tidak kompak gitu, ya, maka konflik itu akan terjadi seperti itu, ya. Konflik itu akan terjadi. Biasanya rekomendasi Majelis Umum PBB itu akan dipatuhi dan dihormati Dewan Keamanan. Tetapi rekomendasi Dewan Keamanan bisa jadi akan mendapatkan default, ya, akan mendapatkan perlawanan, ya, dari anggota General Assembly yang at least itu semua negara anggota PBB ada di dalamnya, ya, state representative di dalamnya. Oke, silakan jika ada pertanyaan sampai sini. Bingung enggak? Bingung enggak dari yang Pak Satria sampaikan atau gimana? Menimbulkan pertanyaan? Boleh? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tetapi di pasal 2 ayat 7, nothing ... in the present charter shall authorize the UN to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. Jadi kalau diartikan itu tidak ada di piagam manapun yang memperbolehkan bahwasanya UN dapat mengintervensi kepentingan dari yurisdiksi lokal di setiap negara. Tapi kalau kita lihat di fakta lapangannya kan dalam upaya perdamaian itu kan pasti ada namanya intervensi, ya Pak, ya. Nah, itu berarti kan kalau misalnya kita logikain nggak ada yang namanya kayak berpaku gitu terhadap suatu aturan dong, Pak. Jadi dia buat charter ini sedangkan dia melakukan intervensi itu sama aja kayak bohong, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. Karena PBB ini bukan negara di atas negara seperti yang Pak Satria maksud, maka jelas ketentuan dan mekanismenya. Sorry ya, sebentar. Ketentuan dan mekanismenya tentu akan sangat ketat seperti itu. Maka tadi yang Pak Satria maksud, Mas Fernando dan teman-teman, dia harus ada rekomendasi dari Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan, ya, untuk turun, ya. Misalkan bagi negara-negara yang sedang atau masyarakatnya, ya, civilians-nya yang kemudian terancam seperti itu, ya, mendapatkan serangan dan lain sebagainya, maka tindakan PBB dalam konteks yang Pak Satria maksud humanitarian interventions dan dalam rangka self defense, ya, mempertahankan rakyat itu sesuatu hal yang dilazimkan. Coba simak di pasal 51 yang ada di layar teman-teman, ya.
Nothing in the present charter shall impair in inherent rights of individual or collective self-defense if an armed attack occur against a members of the UN. Ya, jika serangan militeristik, ya, yang dimaksud ini, dia kemudian melanggar dan bahkan mengancam hak-hak, ya, yang melekat, ya, the inherent rights. Apa inherent rights? Di dalam rezim hak asasi manusia, dia adalah hak hidup, dia adalah hak untuk tidak takut, ya, dia adalah hak untuk tidak disiksa dan lain sebagainya. Atau di dalam rezim hukum HAM internasional, dia adalah as a part of civil and political rights. Nah, jika ada serangan dan ancaman dan dalam rangka untuk individual or collective self-defense, maka ketentuan-ketentuan ini akan menjadi pengecualian. Pengecualiannya gimana, Pak? Misalkan ada humanitarian intervention, itu satu. Yang kedua adalah tindakan balasan atau retaliation, ya, retaliation measures, ya, tindakan balasan, ya. Itu enggak apa-apa. Asal dimulai dulu. Istilahnya gini loh, kamu jangan mukul dulu, tapi kalau kamu dipukul, kamu boleh balas. Kamu jangan mukul dulu, kalau kamu nggak mau dipukul sama teman-teman saya, kamu jangan mukul dulu, jangan memulai dulu. Nah, itu yang konstruksi hukum yang dibangun di dalam Piagam PBB. Jadi ya, teman-teman, di sini tidak ada satu pasal pun yang melarang perang. Coba dicari di Piagam PBB ini. Ada enggak satu pasal yang melarang perang? Ya. Semua negara tidak boleh perang. Kalau nggak boleh perang, senjata alutsista nggak laku dong. Ya kan? Pindad nanti bangkrut nanti, ya. Yang ada di ini, di pasal 2 ayat 4 ini, ya. All members shall refrain. Ya. Semua negara pihak wajib, ya, atau disarankan refrain. Apa refrain itu? Menahan diri, ya. Menahan diri in their international relation from the threat or use of force, ya, dalam rangka untuk menimbulkan ancaman dan penggunaan senjata, wajib menahan diri saja, ya, shall refrain, ya, wajib menahan diri. Jadi sabar, ya, sabar. Tapi kalau kamu diserang, balas, ya. Tapi kalau kamu melihat ada ancaman, kamu panggil teman-temanmu, minta self defense. Ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kasus Irak, ya, kasus Saddam Hussein, ya. Padahal Saddam Hussein sampai saat ini tidak dibuktikan, ya, telah mengembangkan weapons mass destruction, ya, WMD, ya. Yang itu di tahun 1990-an kemudian Amerika Serikat, ya, melalui penasehatnya Henry Kissinger, ya, kalau teman-teman ingat, dan juga Presiden Amerika Serikat pada saat itu bilang ke masyarakat internasional, itu lo lihat Irak, dia sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Sebelum kita diserang oleh Irak, sebelum tatanan dunia ini hancur semua karena senjata pemusnah massal dari Irak, kita harus serang balik. Yang terjadi apa? Yang terjadi Saddam Hussein kemudian mendapatkan unfair trial, ya, dia mendapatkan pengadilan yang sebenarnya pengadilan berdasarkan tekanan, ya, dan dia dieksekusi mati. Sampai hari ini, ya, tidak pernah ada ditemukan, ya, senjata pemusnah massal yang Amerika Serikat maksud, ya. Nah, ini jadi satu pasal yang akan yang akan membuat simpang siur suatu kebenaran di dalam konteks politik internasional, ya. We are discuss about problems, ya, in the UN, ya. Kita membicarakan tentang suatu masalah serius. Tetapi kalau pasal ini nggak diberikan, kalau pasal ini tidak diberikan, maka konflik ini tidak akan ada ujungnya. Nah, itu saja yang sebenarnya ingin dikonstruk, ya, oleh UN, ya, di dalam piagamnya, bahwa dia memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional itu terwujud. That's it. Itu aja. Kalau menurut Pak Satria, ya. Kalau menurut Pak Satria. Seperti itu. Mungkin itu Mas Fernando.
izin menanggapi lagi ya Pak ya. Iya, Wah. boleh. Kan Bapak kan tadi bilang, memang ya Saddam Hussein kan dia dapat unfair trial ya Pak ya. Memang pengadilan yang nggak adil. Tapi dituduhkan atas bukti yang nggak benar ada, maksudnya seperti itu Pak. Tapi di sini kan bisa dilihat yang menciptakan Weapon of Mass Destruction atau WMD itu kan sebenarnya Amerika ya Pak ya. Dia kan punya nuklir Pak buat ngebom gitu. Nuklir balistik lagi antar benua Pak, ICBM itu. Tetapi dia mengatakan bahwa Irak itu yang punya WMDs Pak. Kenapa negara lain tidak boleh sedangkan dia boleh? Kan memang walaupun ada perjanjian ada nuklir treaty itu kan memang mengkhususkan negara-negara yang boleh memiliki nuklir Pak. Cuman di sini kalau dia menuduh tanpa bukti kan sama aja dia melanggar sebuah konstitusi negara ya Pak ya. Iya, Gitu, benar. Pak, gimana itu Pak? Iya, ya, jadi maka tepat yang disampaikan oleh PBB ya. All states shall refrain ya. Refrain dalam konteks ini bukan strict ya, strict denial ya, dalam artian nggak boleh sama sekali, menolak sama sekali pengembangan nuklir. Dan tidak hanya Amerika Serikat sebenarnya teman-teman ya, Tiongkok juga mengembangkan itu, Iran juga mengembangkan itu. Tapi kenapa yang kemudian menjadi antagonis? Korea Utara, oke, yang something miss ya, North Korea itu juga melakukan uji coba tembakan nuklir ya, lintas negara ya, ketika mengenai perairan Hokkaido ya di Jepang ya. Tapi Jepang kan akhirnya tidak menimbulkan konflik ya. Mungkin eskalasi pertahanannya semakin kuat seperti itu untuk menjaga perairannya ya. Dibuat latihan perang ya, bayangkan ya, perairan Jepang ya, sama-sama negara berdaulat itu dibuat latihan perang oleh Korea Utara ya, oleh Opa Kim Jong Un ya. Hampir semua negara sebenarnya mengembangkan nuklir, tahu sama tahu sudah ya. Tapi ya memang dilihat ya, tujuan dari pengembangan nuklir itu adalah untuk tujuan damai. Itu jelas ya, di perjanjian nuklir ya, Test-Ban Treaty, itu non-proliferation of nuclear weapons, ya. Jadi tujuan dari pengembangan nuklir itu adalah untuk tujuan damai. Maknanya apa? Sepanjang tidak ada declare untuk perang, ya, kita dalam situasi armed conflict, gitu ya, maka pengembangan nuklir ini sebenarnya tidak boleh digunakan untuk perang. Pun halnya jika terjadi perang sebenarnya. Pun halnya jika terjadi perang. Ini kan membicarakan skema paling buruk ya. Skema paling buruk misalkan terjadinya perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Tapi implikasinya kepada umat manusia itu luar biasa besar itu. Ya. Bisa ada pemusnahan massal ya. Bisa terjadi pembantaian massal seperti itu ya. Jadi kita lihat ya something beyond ya Mas Fernando dan teman-teman. Saya ingin membawa teman-teman ke satu realita dan fakta di dalam konteks hubungan internasional bahwa ada aturannya iya. Ada mekanisme internasionalnya iya. Tapi apakah kemudian nuklir itu tidak dikembangkan? Belum tentu. Karena ini adalah lebih kepada mempertahankan legacy dan ego dari negara-negara saja sebenarnya. Saya lebih melihat ke situ. Ya, pengembangan senjata nuklir itu digunakan hanya untuk mempertahankan legacy ya. Kalau kalau Amerika bisa shoot to the moon ya, dia bisa nembak bulan gitu ya dengan senjata nuklirnya, Tiongkok pasti panas ya. Dia akan membuat senjata nuklir yang sama. Dia sifatnya horizontal gitu ya, menembak lintas benua gitu ya. Jika kemudian Iran mengembangkan, why not dengan Korea Utara seperti itu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya rasa kok lebih kepada itu ya, apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia tentang pengembangan senjata nuklir seperti itu. Oke ya, Mas Fernando. Atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Izin menanggapi, Pak. Boleh, Mas Made. Kalau saya memandang kalau misalkan penggunaan senjata nuklir itu sebagai kayak modelnya gengsi-gengsian, saya mengistilahkan gitu ya. Iya, benar. Antar negara. Terus misalkan nih, terus orang-orang yang buat senjata ini, negara-negara yang buat senjata ini itu dia disuruh menahan diri, padahal dia tuh tujuannya untuk gengsi-gengsian. Dan akhirnya kita menganggap
itu adalah tujuan yang damai. Betul. Kenapa saya memandang itu suatu bacotan yang sangat omong kosong sekali, Pak? Karena kalau misalkan orang yang sudah gengsi-gengsian, seperti anak kecil aja, dia sudah beli mainan itu dan ini beli mainan ini, mereka akan selalu bergesekan, di mana pergesekan tersebutlah yang akan menimbulkan ketidakdamaian itu terjadi sebenarnya, Pak. Benar. Setuju, Pak. Setuju, Kalau Pak. misalkan kalau ketidakdamaian itu, kalau misalkan kita menghentikan saja hal yang sebenarnya nanti itu akan menjadi sebuah ketidakdamaian, kenapa itu tidak dihentikan saja? Jadi kan tujuan United Nation itu kan ada untuk hal itu. Tetapi United Nation hadir seperti sebuah bayang-bayang yang menyatakan diri mereka, saya hanya sebuah wasit. Wasit dari kalian yang sedang bermain, seperti itu. Kalau misalkan seperti itu, kan hampir sama dong kayak liga bangsa-bangsa yang sebelumnya, yang hanya datang sebagai wasit, seperti itu. Jadi menurut saya ada ketidakstabilan di mana pandangan United Nation terhadap penggunaan nuklir ini yang semestinya diwanti-wanti agar tidak usah digengsi-gengsikan seperti itu. Ya, sekian. Terima kasih, Pak. Ya, tapi satu ya bagus, saya sangat sepakat dengan Mas Made tadi ya, dengan pilihan diksi yang cukup keras tadi ya. Tapi satu hal yang membedakan PBB dengan Liga Bangsa-Bangsa, UN dengan League of Nations adalah keefektifan ya. Dan kita bisa simak lah ya, eskalasi perang yang sangat besar itu tidak terjadi kembali ya, walaupun ada perang ya. Walaupun ada perang pasca PBB terbentuk ya, itu yang disebut perang dingin ya. Karena itu terkait dengan dominasi ideologi ya. Tapi setelah 1990 atau setelah kata Fukuyama ya, setelah tembok Berlin itu hancur, perang di Tiananmen berakhir dan lain sebagainya, apakah terjadi konflik perang yang selevel dengan perang dingin sajalah atau selevel dengan perang dunia 1, 2? Tidak. Ya. Karena itu tadi, artinya di sini PBB ingin membuat suatu international mechanism ya, international law yang kemudian wajib dihormati gitu ya, dan menjadi suatu budaya baru sebenarnya, Mas Made dan teman-temannya. Jadi satu budaya baru di mana ada prinsip compliance ya, kepatuhan. Dan jika kemudian negara anggota PBB itu tidak patuh terhadap mekanisme tersebut, ya siap-siap kalau tidak dikucilkan, ya ini aspek politik internasional dulu ya, dikucilkan, embargo, itu sanksi politik ya, dikucilkan, embargo, atau digugat di Mahkamah Internasional atau ICJ. Paling buruk ya, skema paling buruk jika dia menimbulkan perang, maka terjadi istilahnya pemadam kebakarannya yang paling awal adalah Security Council tadi ya, Dewan Keamanan yang kemudian akan bekerja, sehingga konflik itu tidak semakin besar ya, semakin besar ya. Jadi itu sebenarnya Mas Made dan teman-teman yang lainnya, kenapa PBB sampai saat ini ya masih kita anggap sebagai suatu organisasi internasional yang efektif ya dalam membuat atau mencegah ya terjadinya konflik atau perang yang semakin besar, karena PBB sebenarnya membuat budaya baru. Itu juga ada latar belakangnya, karena negara-negara setelah selesai Perang Dunia Kedua itu capek sebenarnya. Dan akhirnya pada satu titik yang sama, negara perang itu menang kalah sama-sama rugi, sama-sama hancur. Nggak ada yang diuntungkan dari konflik bersenjata. Sebenarnya tidak ada yang diuntungkan ya. Wong Prancis saja yang menang Perang Dunia Kedua itu utang kok ke Bank Dunia. Dia pasien pertama ya dari IBRD ya, International Bank for Reconstruction and Development seperti itu. Dan yang selanjutnya, dulu tidak ada mekanisme hukum internasional yang mengikat ya untuk menyelesaikan sengketa secara damai ya. Untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Karena dulu perang itu adalah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Tapi sekarang kan ada ICJ. ICJ ada di bawah satu organ PBB. Jadi saya rasa layernya banyak, Mas. Sehingga saya sering sampaikan ya di kuliah hukum internasional, ini kan teman-teman sudah ini ya, mungkin versinya berbeda. Tapi menurut saya, perang itu bukan tidak diperbolehkan sama sekali.
tapi dia adalah ultra ultimum remedium. Ya. Dia pilihan paling terakhir ya. Setelah jalan damai itu dilalui, mekanisme perjanjian internasional gagal, pengadilan internasional gagal, ya, rekomendasi DSEC ya, Defense Security Council ya, Dewan Keamanan ini tidak dipatuhi, ya perang akhirnya. Ya. Jadi itu ya. Kenapa? Karena kalau perang itu betul-betul tidak diadakan di dunia, ya, industri senjata itu bangkrut ya nanti. Industri senjata itu bangkrut. Ya. Dan kalau teman-teman simak sebenarnya, ya mereka yang mempromosikan perdamaian internasional, di tangan belakangnya itu ya mereka mensuplai senjata. Coba teman-teman baca ya. Saya kok senang ya baca-baca tulisan di The Intercept ya, atau The Diplomat ya. Kalau teman-teman lihat di sana, misalkan ya, di dalam konflik Suriah saja misalkan, yang mensuplai senjata antara kelompok Bashar al-Assad dan kelompok pemberontak itu ya satu supplier sama. Siapa dia? Dia punya koneksi dengan kanselir Jerman, Angela Merkel. Ya. Jadi ya itu ya, bukan suatu hal yang mengherankan sebenarnya dalam konteks politik internasional ya. Dalam konteks politik internasional. Seperti itu ya Mas Made ya. Begitu Pak Nggih. Tapi kalau berdasarkan boleh. berarti ceritanya ini masih ada unsur-unsur ekonominya dong, Pak? Ya. Ya, betul. Ya, sekarang Analisis. begini, Pak. Kalau misalkan tadi Bapak bilang, kalau misalkan ada negara-negara yang melanggar dari ketentuan PBB, dia akan dikucilkan. Bagaimana kalau mereka adalah kelima negara yang memiliki hak veto tersebut? Dan yang seperti itu adalah mereka negara yang kita jadikan sebagai pusar daripada PBB, Amerika sendiri. Padahal waktu ini kan sudah begitu. Tuduhan yang bisa kita katakan sebagai tuduhan yang tak berbobot namanya. Karena tidak ada bukti yang riskan terhadap yang terjadi di Irak. Jadi kan nggak ada tuh yang mengucilkan PBB, mengucilkan Amerika. Sampai saat ini ya. Iya, sampai saat ini. Sampai saat Jadi, ini. Tapi saya mengira, kalau di depan itu nggak tahu juga kan? Iya. Tapi kalau saya mengira-ngira, kenapa saya merasakan PBB saat ini berdiri itu menunjukkan siapa negara-negara adidayanya, bukan mengedepankan bagaimana mencari perdamaiannya. Seperti itu, Pak. Ini mohon maaf kalau misalkan diksi saya terlalu keras, tapi karena saya ya gerengetan aja gitu. Ya, enggak apa-apa. Karena iya betul, sangat sepakat Mas Made Denny. Itu kegelisahan kita semua ya ketika belajar organisasi internasional atau ketika kita melihat situasi ya, perkembangan terbaru. Konflik di Iran misalkan ya, ketika kemudian Iran dikucilkan ya karena berfaksi dengan Rusia, atau konflik yang terjadi di Korea Utara ketika Korea Utara berfaksi dengan Tiongkok ya, atau berkolega dengan Tiongkok, itu telah membuktikan bahwa peta politik internasional itu sangat beragam dan kita tahu siapa porosnya. Tapi yang jelas satu garis bawah yang sampai hari ini belum terbantahkan, negara pemenang Perang Dunia Kedua yang The Big Five tadi ya, dan dia 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dia yang justru memainkan peran di sini. Ya, mana ada mereka dikucilkan. Mereka ini memainkan peran. Kenapa? Karena satu, dalam konteks politik internasional, dia mempunyai banyak negara yang bergantung pada mereka. Dalam konteks ekonomi internasional, banyak yang negara yang bergantung juga pada mereka. Ya, jadi jangan heran ketika perang dagang ya, tahu ya isu perang dagang antara Trump dengan Xi Jinping dalam beberapa waktu terakhir itu menimbulkan ketegangan juga bagi negara-negara di seluruh dunia. Karena apa? Sebenarnya perang dagang itu bukan perang yang seperti kalian maksud ya, saling lempar-lemparan barang itu enggak. Perang dagang itu ketika kemudian tarif itu ditentukan luar biasa drastis ya kepada barang-barang ya atau komoditas-komoditas dari Tiongkok khususnya ya, komoditas-komoditas retail ya, yang itu kemudian menjadi semacam economic borders seperti itu ya, economic borders yang menjadikan
akan dampak krisis ekonomi ya, krisis ekonomi yang besar seperti itu. Kalau itu tidak dihalau gitu ya. Nah, perang dagang ini sendiri juga akan menimbulkan ini ya, melihat siapa kawan siapa lawan seperti itu ya. Seperti kata Mas Madede ini. Nah, jadi prinsipnya adalah dan sampai saat ini ya, tapi kita nggak tahu di kemudian hari ya, apakah peristiwa perang dingin itu akan terjadi. Tapi saya rasa sekarang ya Tiongkok itu sama seperti Amerika ya, walaupun sistem politiknya komunis, sistem ekonominya itu kapitalis ya. Rusia apalagi ya, Rusia dia membangun suatu faksi baru, ini terbukti di konflik Rusia dan Ukraina kan, ya kan? Ketika Trump itu kemudian juga dituduh ya mengendalikan ya pilpres di Ukraina, pun halnya sebaliknya ya, di mana presiden Ukraina dianggap membantu Trump ya dalam pemilihan keduanya. Ini semua saling berfaksi. Nah, kalau ini semua berjalan liar, ya, ini yang justru akan bahaya. Lah, fungsi PBB itu di situ sebenarnya, ya. Bagaimana kemudian dinamika di dalam politik internasional, ya, dinamika di dalam konteks konflik internasional yang terjadi itu kemudian ada cara dan mekanismenya. Di sana sebenarnya lebih ke fungsi sana sebenarnya Mas Made. Gitu Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Mas Fernando, Izin menanggapi, Pak. boleh. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa memang alutsista itu penting buat perekonomian dunia ya, Pak ya. Nah, juga kan, tetapi kenapa gini ya, Pak ya? Kalau misalnya kita logikain, kenapa nggak barang-barang komoditi itu juga menjadi suatu tunjangan ekonomi, Pak? Kalau misalnya kita cuma berdasarkan sama alutsista, itu kan kayak kesannya juga kita kayak PBB itu memperbolehkan negara itu untuk menjualkan senjata ya, Pak ya. Tapi di situ kesannya malah PBB itu kayak nyuruh negara-negara itu untuk perang, Pak, sampai bisa-bisa tuh malah kesannya cuma didasarkan atas keputusan politik saja itu, Pak. Sedangkan kalau misalnya kita menjual barang-barang komoditi itu kan Bapak waktu itu juga mengatakan bahwa perdagangan itu juga menciptakan bahwa membuka pandangan negara bahwasanya perdagangan itu juga penting ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya kita hanya berpaku pada alutsista kan juga mendorong negara-negara tuh buat dukung negara lain perang itu, Pak. Kalau misalnya kita lihat di pasal PBB tadi yang kalau nggak salah pasal berapa itu ya, 2 pasal 2 ayat berapa tadi itu ya, Pak ya, saya lupa. Kan negara-negara tuh kan ini, Pak, di mana tuh di sini Pak, di 2 ayat 1 juga sama yang 4 ayat 2 nih, Pak. Kalau misalnya kita logikain kan itu organisasinya tuh kan didasarkan atas kedaulatan yang sama di setiap di setiap anggotanya, dan juga di pasal 4 ayat 2-nya itu keanggotaan di PBB ini terbuka untuk negara-negara yang cinta damai, Pak. Penggunaan kata cinta damainya ini kan kalau kita logikain di dalam perdagangan alutsista itu kan malah berputar balik, Pak, malah memutarbalikkan fakta, Pak, jadinya. Itu apakah dia mengkhianati Principles of UN Charter-nya itu sendiri atau gimana sih, Pak? Saya nggak paham apa yang jalan pikirannya PBB itu, Pak. Jadi jangan disalahkan PBB-nya. Yang disalahkan itu hasrat dari negara-negara anggotanya sebenarnya, Mas Fernando ya, untuk menimbulkan konflik. Tapi kalau menurut saya, nanti kita juga akan bahas ya itu ya terkait dengan topik perdagangan internasional. PBB sendiri di dalam konteks ini juga menjadi satu melalui badannya yang disebut WTO ya, World Trade Organization, itu juga mendorong adanya percepatan liberalisasi dagang ya, baik barang maupun jasa. Yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Ini saya ngomong dalam konteks tujuan dari WTO ya. Walaupun liberalisasi dagang itu dalam stratifikasi negara ya, developing countries, developed countries, dan less developed countries itu banyak tidak menguntungkan less developed countries dan developed countries ya. Tapi mereka juga mendapatkan perlakuan-perlakuan afirmasi ya, perlakuan-perlakuan khusus seperti itu ya bagi negara berkembang seperti itu untuk barang dan jasanya agar bisa masuk. Nah, itu topik tersendiri sebenarnya dalam konteks dagang. Tapi kalau
membicarakan bisnis alutsista, nah itu kan tadi dalam konteks economic and trade ya, international economic and trade ya, yang itu kecenderungan menolaknya itu jarang sekali sebenarnya, Mas Fernando dan teman-temannya. Bahkan jika ada restriction itu negara-negara di dunia itu berbondong-bondong ya. Jika ada pembatasan ini harus dihapus. Ya. Jika ada hambatan-hambatan itu harus dihilangkan seperti itu ya. Tapi kalau dalam konteks political and security ya, negara-negara di dunia itu seakan mengatakan bahwa oh jangan dulu. Kalau kedaulatan di dalam politik dan pertahanan itu masing-masing negara serahkan. Ya, jadi ada dua cara pandang ya. Kalau dalam konteks economic and trade, sovereignty itu seakan tidak ada, kedaulatan itu tidak ada. Ya, bahkan kan negara diminta untuk mengikuti ya kebijakan tarif ya, reduction of tariff barriers ya, or non tarif barriers. Sampai ke tingkat apa Pak? Sampai ke tingkat 0% bahkan ya. Terhadap suatu komoditas itu ya. Artinya teman-teman bisa mengakses barang impor dari luar negeri itu harganya sama seperti harga dari komoditas produk lokal. Itu aspek ekonomi dan perdagangan. Tapi dalam aspek political and defense tadi itu beda lagi ya. Beda lagi. Kedaulatan itu betul-betul dijunjung tinggi. Ya. Kedaulatan itu betul-betul dijunjung tinggi. Nah, itu bukan anomali ya menurut saya ya, tapi lebih kepada kegagapan ya, kegagapan yang dialami oleh negara-negara di seluruh dunia. Kalau kita semua mengadopsi apa yang dilakukan oleh EU ya atau Uni Eropa, saya rasa kita semua sudah betul-betul negara yang damai ya. Karena Uni Eropa sudah declare aspek politik keamanan, aspek hukum bahkan itu Uni Eropa berjalan ya, bahkan dia di atas negara-negara ya, sehingga kalau ada satu negara yang nggak setuju keluar ya, tapi negara yang keluar ini ya bisa jadi dia kayak itik kehilangan induknya seperti itu ya, ada pepatah semacam itu ya. Kecuali negaranya kuat ya, kayak Inggris ya, Brexit misalkan ya, dia kuat ya. Kalau negara lain kayak Yunani dan lain sebagainya, justru dia jadi malapetaka kan seperti itu ya. Nah, itu yang logika itu yang seharusnya juga dibawa di PBB. Seharusnya ya. Tapi tadi teman-teman bisa simak ya, dua dimensi yang sangat bertolak belakang ya. Kalau dalam konteks economic and trade, sovereignty itu tidak ada, kedaulatan itu tidak ada. Tapi dalam konteks political and security or political and defense, ya, sovereignty itu harus diutamakan. Ya. Dipahami ya teman-teman ya? Dipahami. Oke, itu cara kerja dari PBB ya. Itu prinsip yang dibangun PBB di dalam piagam PBB-nya. Tadi ya pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 4 tadi sudah Pak Satria sebut ya, all states shall refrain ya, wajib menahan diri. Dan ini ya, nothing in the present charter shall authorize the UN to intervene ya, ya, dalam rangka mengintervensi jurisdiksi domestik dari masing-masing negara. Walaupun nanti ada pasal pengecualian. Tapi jangan dilihat pasal pengecualiannya dulu, nanti logika hukumnya rusak nanti ya. Lihat ini dulu ya. Prinsipnya adalah tidak boleh ada intervensi. Ya. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu bisa. Ya. Gitu. Pasal 4 ayat 2 ini ya, open to all and peace loving state tadi sudah disampaikan. Dan pasal 10 ya, Majelis Umum PBB dapat berdiskusi berbagai macam pertanyaan atau persoalan ya. Jangan heran ya, misalkan isu Papua dibawa ke sana. Ya, diplomat kita marah-marah ya. Diplomat lain nyuruh Papua agar cepat-cepat merdeka, misalkan seperti itu ya. Itu terjadi di Majelis Umum PBB. Tapi tidak semua hal yang disampaikan di Majelis Umum PBB itu menjadi satu keputusan bulat. Ya. Karena nanti ada mekanisme, semacam mekanisme voting dan lain sebagainya yang itu akan ditentukan ya. Termasuk apa yang ada di Dewan Keamanan itu belum tentu akan disetujui. Misalkan dalam isu pemindahan ibu kota Israel ya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
pemindahan ibu kota Tel Aviv, Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di Dewan Keamanan betul-betul kuat ya, dan segera pindah. Bahkan Amerika Serikat sendiri kan mempromosikan ya, dia buat embassy ya di Yerusalem. Tapi apakah kemudian semua negara di dunia sepakat? Enggak. Vote dari General Assembly menyatakan tidak boleh pemindahan ibu kota itu dan tetap di Tel Aviv. Walaupun negara-negara pendukung Amerika Serikat setia hanya ada 7 atau 8 negara itu yang memindahkan embassy-nya ke Yerusalem. Tapi bukan berarti ibu kota Israel itu betul-betul pindah ke Yerusalem. Ya. Seperti itu. Lalu ada pasal 24 ayat 1 ya. PBB melalui Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat ya perdamaian dan keamanan internasional ya. Maintenance of international peace and security. Ya. Pasal 25, ini pasal-pasal kunci ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman simak. Anggota PBB ya sepakat untuk menerima segala hal yang diputuskan oleh Dewan Keamanan. Oke, Dewan Keamanan itu tidak hanya 5 negara saja ya, tapi juga ada 10 negara anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB lainnya. Jadi ada 15 sebenarnya teman-teman ya. Tapi 10 ini bergantian ya, bergantian. Yang dipilih secara periodik seperti itu ya, di dalam sidang dari Majelis Umum PBB. Seperti itu. Ya, agar perlu diketahui. Pasal 42 Dewan Keamanan PBB menjaga ya, baik dari udara, laut maupun daratan dalam rangka perdamaian dan keamanan internasional itu terwujud. Nah, ini fungsi dari pasukan perdamaian PBB ya. Darat, laut, udara ya. Darat, laut, udara. Itu fungsinya. Ini tadi self defense pasal 51 teman-teman tahu ya. Dan pasal 103 ya. In the event of a conflict between the obligation of the member of the UN ya, dalam apabila ditemui ya ada sengketa ya yang terjadi dari antar negara PBB ya, maka perlu kemudian ada kewajiban dari negara anggota ya, in their obligation, dia wajib menuangkannya di dalam suatu kesepakatan internasional agreement, di mana kesepakatan tersebut tunduk terhadap mekanisme PBB. Ya. Tadi yang Pak Satria maksud tentang peacefully dispute settlements mechanism. Ya. Dengan cara apa, Pak? Perjanjian internasional. Gagal gimana, Pak? Bawa kasus ini ke ICJ, International Court of Justice. Ya. Dulu nggak ada ICJ ya. Makanya perang itu jadi sarana untuk menyelesaikan sengketa. Tapi setelah ICJ ada, maka perang itu tidak disarankan. Bisa menyimak bahasa saya ya, perang itu tidak disarankan. Kan perang itu nggak diperbolehkan ya. Ini Badis ya. General Assembly, Security Council, ICJ, Sekretariat, dan the Economic and Social Council. Oke, sampai saat ini silakan mungkin jika ada pertanyaan atau kegelisahan. Silakan. Jika ada pertanyaan. Tunggu dulu, Pak. Izin bertanya nih, Pak. Boleh, silakan. Bapak tahu kan konflik Mogadishu, Somalia tahun 1993 tuh, Pak? Nah, itu kan Amerika tuh kan mengirimkan pasukannya ya, Pak, ya, diikuti oleh negara-negara NATO ke Somalia ya, Pak, ya. Nah, di situ kan tujuannya Amerika itu untuk menculik pejabat-pejabat penting yang pada saat itu akan melakukan rapat ya, Pak, ya. Di mana pada saat itu pimpinan jenderal dari Somalia itu yaitu Muhammad Farah Aidid itu kan telah kayak istilahnya menyebabkan kelaparan yang berkepanjangan di Somalia,
sehingga mendorong PBB itu untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya juga, yang pada saat itu Pakistan yang selaku kontingennya itu dikirim ke Somalia. Di situ kan memang Amerika pada saat itu tuh melakukan intervensi kalau bisa dibilang ya Pak ya, melakukan intervensi terhadap yurisdiksi domestiknya dia. Nah, pertanyaan saya tuh kan di situ kan Amerika memang sebagai pemenang perang ya Pak ya, dia kan memang menjadi 5 negara besar Security Council ya Pak ya, Dewan Keamanan PBB. Nah di situ Amerika tuh kok malah mencontohkan yang nggak baik Pak, seperti itu. Terlepas dari Irak tuh Pak ya, kan 3 tahun setelah Irak kan dia ke Somalia, dikirimnya pasukannya itu, malah kayak terkesannya dia membawa nama jelek PBB seperti itu Pak. Terus dia manakala kan dia kalah waktu itu tahun 93 itu kan kalah dari Muhammad Farah Aidid, maka habis itu dia meminta bantuan PBB seperti itu. Nah kan sama aja kayak PBB itu mengikut campur urusan yang ada di dalam internalnya itu Pak, civil war-nya itu. Nah itu bagaimana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Iya. Mas Fernando, itu semua terkait dengan ini ya, menurut saya ya, terkait dengan situasi yang mengamini itu. Karena kalau kita berbicara konteks Somalia tadi ya, kelaparan dan krisis itu ya, penderitaan masyarakat itu kemudian semakin menjadi-jadi ya, sehingga alasan itu yang sering dipakai oleh Amerika atau negara besar lainnya dengan skema donor dan lain-lain ya, melalui katakanlah kalau Amerika punya USAID dan lain sebagainya untuk kemudian memberikan bantuan ya. Walaupun bantuan itu bagi perspektif Somalia atau negara-negara lain dia adalah as a part to interference tadi ya, atau mencampuri, ikut campur urusan dari dalam negeri. Ya. Sama halnya ketika Amerika Serikat masuk ke Afghanistan, ke Irak setelah 9/11 ya. Banyak orang yang menyatakan loh, sistem pidana Amerika Serikat kan seharusnya hanya ada di yurisdiksi Amerika Serikat sendiri, tapi kenapa kok sampai ke war measures ya, dengan cara-cara perang ya untuk mencari Osama bin Laden yang dibunuh di tahun 2011, tapi berapa juta nyawa yang hilang ya, yang hilang, berapa ratus ribu penduduk yang kemudian suffering ya, berapa banyak kerugian negara yang dialami ya, dan sampai saat ini stabilitas politiknya tidak terwujud ya, bahkan sekarang Taliban kembali bertransformasi gitu ya di di Afghanistan ya, dan dia menjadi satu gerakan politik baru seperti itu ya, menjadi Taliban baru. So saya rasa itu ya yang lebih melatar belakangi kenapa negara-negara yang diintervensi Amerika Serikat itu kadang tidak berdaya ya, kadang tidak berdaya karena situasinya mengamini itu. Libya itu kurang kuat apa sih melalui Muammar Gaddafi misalkan ya, kalau kita membicarakan Libya. Tapi ketika diterpa isu misalkan politik monarki ya, politik monarki, ya dia tidak bisa berkutik ya, sampai terjadilah satu peristiwa yang disebut Arab Springs ya, Arab Springs ya, Libya, Mesir juga kena ya, Al-Sisi kemudian mengkudeta Mursi seperti itu ya, lalu di di beberapa negara lain di Timur Tengah juga menghadapi situasi yang sama. Turki pun juga sebenarnya dia Rusia ya, tapi ya Turki ya, bukan Amerika Serikat ya. Ketika Fethullah Gulen dan Erdogan itu juga kemudian berkonflik ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks ini kemudian penting ya untuk menyimak bagaimana peran dari General Assembly. Nanti ada tim khusus biasanya Mas, ya, special investigation. Misalkan di kasus Rohingya katakanlah ya, kasus Rohingya, konflik internasional, konflik itu terjadi, ada pembiaran, Aung San Suu Kyi itu kemudian mendapatkan legitimasi dari beberapa negara pendukungnya, PBB itu turun biasanya. Ada tim independen, ya, melalui resolusi Majelis Umum PBB, ya, resolusi dari General Assembly yang dia membuat rekomendasi bahwa ini kasus bisa diteruskan. Akhirnya apa? Akhirnya kasusnya diteruskan oleh Gambia ya. Kalau teman-teman ingat ya,
Gambia justru yang menggugat Myanmar ya ke ICJ ya. Karena temuan dari tim khusus ya, tim investigasi yang dibentuk oleh PBB dan dipimpin oleh almarhum Kofi Annan itu tidak berlanjut sebenarnya. Karena dia hanya memberi rekomendasi, oh telah terjadi kejahatan terstruktur, telah terjadi kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya. What next? Seharusnya Majelis Umum bisa merekomendasi ke ICJ atau ICC sebagai bagian dari UN system. Kalau ICJ untuk pertanggungjawaban negara, state responsibility, kalau ICC ke individual responsibility. Tapi kan enggak ada. Akhirnya negara lain, itu apakah masuk dalam kategori intervensi, Mas Fernando dan teman-teman? Gambia loh. Gambia ini ada berapa perkara dia punya kepentingan untuk kasus Rohingya. Kepentingannya hanya karena dia sesama manusia, dia masyarakat di Rakhine ya, dia mendapatkan perlakuan keji dari rezim ya Hu Jintao dan Aung San Suu Kyi, sehingga banyak negara yang menyatakan bahwa pantas aja dikudeta ya, karena dia kena karma gitu ya, kena karma dari kasus dari kasus Rohingya. Tapi ini di luar hukum internasional yang jelas ya. Gambia, kembali ke Gambia ya. Gambia karena kepentingan itu kemudian dia gugat. Ya, sehingga ICJ kemudian menyidangkan kan. Aung San Suu Kyi sempat datang. Tapi setelah itu kan ada isu Kopti Itet ya, atau kudeta itu kan. Nah, itu yang saya maksud, Mas. Humanitarian intervention itu boleh ya, selama terjadi humanitarian crisis ya. Teman-teman bisa simak di pasal 55 Piagam PBB. Ya. Humanitarian intervention itu boleh asal ada humanitarian crisis, dan ketika krisis itu sudah selesai ya sudah, jangan intervensi lagi. That's it. Ya. That's it. Itu pasal-pasal yang kadang kontroversial ya. Tapi dalam waktu tertentu boleh. Berkaca dari kasus yang Mas Fernando dan teman-teman tadi sampaikan. Gitu. Mungkin ada respon atau ini pertanyaan boleh? Tentang kudetanya tuh ya Pak ya, yang Bapak jelaskan tuh. Nah, kalau misalnya seorang jenderal itu atau siapapun itu dikudeta ya Pak ya, apakah dia bisa lepas dari persidangan seperti itu Pak? Dari persidangan seperti contoh ICC-nya Pak. ICC. Apakah dia bisa lepas atau memang itu sebuah cara yang dia lakukan supaya dia tidak bisa diadili seperti itu Pak? Oke, ini pertanyaan penting ya. Tapi sebenarnya tidak ada satu jawaban mutlak ya, Mas Fernando dan teman-temannya. Karena isu Kopti Itet itu di dalam mekanisme hukum internasional tidak dilarang. Sama sekali tidak ada aturan yang melarang ya. Al-Sisi misalkan ya, setelah mengkudeta Mursi, ya oke 1-2 tahun dia dikucilkan ya oleh masyarakat internasional. Tapi apa setelah itu? Ya hubungan kembali normal. Ya. Ini juga ya jenderal yang mengkudeta Aung San Suu Kyi ya, Aung Min Liao ya, kalau tidak salah namanya susah soalnya. Ini apakah tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah kejahatan kemanusiaan? Ya. Tapi what's next ya? Apakah General Assembly itu akan turun? Karena di sana akan terjadi pro kontra sebenarnya, Mas Fernando dan teman-teman. Di Security Council apakah satu kesepakatan bulat? Belum tentu. Amerika ngomong, oke, kudeta itu salah, menyalahi prinsip hukum internasional. Rusia enggak. Rusia enggak. Tiongkok enggak, ya misalkan. Kalau Rusia dan Tiongkok ngomong enggak, terus apakah keputusan Dewan Keamanan itu bulat? Ya tentu tidak, ya. Tentu tidak. Sehingga tidak ada satu keputusan untuk menolak betul-betul isu Kopti Itet yang saya maksud tadi. Ya, dan kalau teman-teman simak diskusinya dari Asosiasi Dosen HI Indonesia ya, atau ISILS ya. Nanti saya coba diingatkan ya. Saya ada beberapa bahan dari diskusi ISIL tentang isu Kopti Itet atau kudeta di Myanmar. Itu sampai saat ini belum ada mekanisme yang kuat ya untuk melarang atau tidak ya.
Bahkan di prinsip hukum humaniter sekalipun ya, oke, ada sanksi terkait dengan kejahatan perang. Tapi kalau tidak terjadi kejahatan perang, apakah kudeta itu tidak diperbolehkan? Itu satu pertanyaan dan pernyataan kunci ya, yang sebenarnya teman-teman perlu refleksikan ya. Itu ya, kalau dari isu Kopti Itit ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada satu kata kunci. Oke? Clear ya? Ya, Pak. Ini ya General Assembly ya. Jadi dia anggotanya 193 negara ya, dari Universal Representation ya, representasi seluruh negara di dunia. Setiap tahun di bulan September ya, di bulan ini ya, anggota PBB itu bertemu ya di New York ya dalam membuat suatu annual ya, pertemuan tahunan ya yang membahas situasi-situasi terbaru dan penting ya yang dialami oleh negara-negara di dunia. Mungkin perhatian saat ini lebih kepada resesi ekonomi, kemudian pandemi COVID atau isu tentang climate change seperti itu ya. Itu yang akan jadi satu isu sentral seperti ya. Keputusan dari Majelis Umum PBB dalam konteks perdamaian dan keamanan internasional atau penambahan anggota baru termasuk sistem pendanaan ya, keuangan itu harus disepakati oleh 2/3 dari anggota PBB. Ya. Nah, di sini peran diplomat. Nah, ini kalau teman-teman bercita-cita jadi diplomat ya, itu berfungsi untuk melobi ya, sesuai dengan kepentingan atau national interest ya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, fungsi diplomat itu kalau di New York itu nggak hanya di di saat sidang majelis umum ya, tapi di coffee shop sekitaran headquarters of UN itu mereka bertemu dengan para diplomat untuk menyepakati ketentuan-ketentuan atau kepentingan-kepentingan yang mereka bawa. Nah, itu semua ada di General Assembly seperti itu ya. Ya, termasuk decision or any question or by simple majority ya, terkait dengan anggota ya atau banyaknya atau mayoritas anggota ya, General Assembly atau Majelis Umum tiap tahun memilih ya, presiden dari masing-masing anggota ya yang bekerja setiap tahun ya, 1 tahun sekali untuk digilir menjadi presiden dari General Assembly yang nanti akan memimpin sidang-sidang Majelis Umum PBB yang ada di New York. Ini saya yakin pasti banyak yang bercita-cita sebagai diplomat ya. Pasti ya, karena diplomat itu ASN nomor 1 di Indonesia ya. Jadi kalau cita-citanya jadi diplomat, kuliah organisasi internasional harus serius. Harus pantengin terus ya. Kurang perlu matanya dipelototin gitu ya. Agar dapat merasuk ya ilmu tentang organisasi internasional ini. Biarkan saya yang tidak keluar jalur ya. Saya dulu cita-cita diplomat, tapi sayang saya akhirnya masuk ke dosen HI malah. Ini akan lihat senang teman-teman. Oh ini mahasiswa Pak Satria yang akhirnya jadi diplomat ya. Nanti kalian ditugaskan di New York, ditugaskan di Vienna atau di Den Haag ya. Nah, itu semoga ya, amin insya Allah. Dan semoga cita-cita kalian akan terwujud. Nah, ini Security Council ya. Kewajiban kuncinya adalah negara anggota wajib menyerah ya. Not give up yang seperti yang kalian pikirkan ya, tetapi mempasrahkan atau memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan fungsi use of force-nya. Ya. Use of force-nya. Jadi sebenarnya kalau saya ini diserang loh oleh negara anggota negara lain.
bukan kita yang melakukan serangan balik ya, sebenarnya ya, idealnya ya, tapi kita melaporkan ke Dewan Keamanan, baru Dewan Keamanan yang akan melakukan tindakan balasan. Seharusnya seperti itu ya. Tapi kan dalam faktanya kan tidak seperti itu ya. Kecuali ya tindakan self defense ya, except for self defense ya. Wajib mengikuti ya keputusan dari Dewan Keamanan dan terikat ya, terikat dari ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan ya dengan prinsip-prinsip yang dibangun di Piagam PBB. Kekuatannya gimana, Pak? Kekuatannya Dewan Keamanan PBB itu dapat melakukan berbagai tindakan yang terkait ya, termasuk penggunaan senjata, merespon ancaman yang mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan internasional ya. To respond the threat to international peace and security. Itu fungsi dari Dewan Keamanan ya. Dia ya itu tadi ya. 15 ya, 15. Jadi tidak hanya 5 saja. Yang 5 ini nggak diganti-ganti ya karena permanen ya. Tapi 10 ini non permanent members. Nah, kalau mau mengoyak tentang hak veto, ya seharusnya di Piagam PBB itulah yang harus dilakukan amandemen ya. Tapi apakah bisa Pak atau apakah mungkin Pak terjadi amandemen Piagam PBB? Kalau mayoriti negara anggota PBB sepakat, bisa jadi itu ya. Bisa jadi amandemen UN Charter itu akan terwujud ya untuk menguliti dari hak veto tersebut. Tapi pada saat yang sama rem untuk menghalau Perang Dunia Ketiga itu akan terwujud. Ini tadi kata Mas Yeskiel ya tadi ya. Itu nanti akan jadi Perang Dunia Ketiga ya. Atau perang dengan eskalasi serupa seperti itu ya. Kemudian merespon ya berbagai macam tindakan dan serangan yang melawan, termasuk dalam kaitan ini adalah agresi. Ya. Jadi nanti teman-teman, setelah Dewan Keamanan use of force menggunakan kekuatannya, pelaku-pelaku kejahatan agresi akan disidang ke ICJ sebenarnya ya, terkait dengan state responsibility. Karena kejahatan agresi ini sebenarnya dalam pertanggungjawaban individu, itu kan seharusnya siapa yang paling bertanggung jawab di agresi itu? Siapa kira-kira? Apa, Pak? Yang paling bertanggung jawab di kejahatan agresi itu siapa? Negara lah, Pak. Which state? Enggak. Siapa negara itu? Agresi apa dulu nih, Pak? Ya agresi militer. Tapi siapa? Individu siapa yang paling bertanggung jawab? Oh, individu. Itu, Pak. Biasanya sih presiden, Pak. That's it. Presiden ya, kepala negara. Tapi kalau teman-teman rujuk di Statuta Roma 1998, ya, di pasal 5 ayat 2, agresi itu masih belum menjadi bagian dari kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam konteks ICC, ya, atau Mahkamah Pidana Internasional. Mengapa? Siapa sih yang mau presidennya itu dipidana? Siapa sih yang mau presidennya itu jadi pelaku kejahatan internasional walaupun presidennya culas ya? Walaupun presidennya culas ya. Nggak ada yang mau ya. Nah, dalam konteks agresi ini or act of aggression ini nanti akan dibawa, siapa yang digugat Pak? Negara. Yang pernah menjadi pesakitan, negara yang menjadi pesakitan itu kasus Kongo ya, di Darfur ya. Ketika terjadi civil war atau perang sipil, kemudian Kongo itu dianggap bersalah ya atas serangan agresi yang dilakukan ya, atas kejahatan agresi yang dilakukan. Walaupun bukan presidennya semata ya, tapi negaranya yang bertanggung jawab seperti itu. Itu ICJ ya, itu ICJ yang bisa bertanggung jawab. In some cases, the Security Council can resort to imposing sanction or even authorize the use of force to maintain or restore international peace and security. Ya. Dia bisa
itu tadi ya, memberikan sanksi embargo senjata misalkan, itu sanksi yang bisa diberikan oleh Dewan Keamanan PBB ya, atau penguasaan atau perlindungan terhadap suatu wilayah tertentu ya, itu adalah kewenangan dari Dewan Keamanan PBB ya. Tapi sifatnya sangat tentatif ya, sangat tentatif melihat situasi dan kondisinya. Di Security Council ada presidennya dan akan dirotasi setiap bulan ya, sesuai dengan abjad alfabet. Misalkan saat ini negara Indonesia, besok negara lainnya. Tahun 2020 Indonesia presiden dari Dewan Keamanan PBB. Karena kita masuk 10 anggota Dewan Keamanan tidak tetap yang dipilih 4 tahun sekali. Seperti itu. Dipahami ya. Jadi Security Council tidak hanya 5 negara kuat saja, tapi juga ada 10 negara lain ya. Tapi 10 negara lain itu dipilih secara rotasi ya. Atau dipilih 4 tahun sekali dalam sidang Majelis Umum PBB. Seperti itu. 1 menit ya, sebentar Pak Satria mau minum. Ini terlalu semangat ya, dan saya senang sekali ya teman-teman, bagus sekali ini. Harapannya nanti ya kalian bisa jadi diplomat lah ya. Nanti telepon Pak Satria gitu ya, atau sampaikan ke Beli Dewa ya. Ini mahasiswanya Pak Satria sudah jadi diplomat di Tiongkok atau diplomat di Kemlu ini sudah. Nah, itu jadi berita yang sangat membahagiakan kan seperti itu ya. Oke ya. Lalu selanjutnya Economic and Social Council ya. The Principals Body ya, tujuannya untuk mengkoordinasi, membuat mereview kebijakan ya, kebijakan terkait ekonomi dan sosial termasuk dialog dan rekomendasi seperti itu terkait dengan isu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ya, as well as implementation of international agreed development goals ya. Saat ini kita memasuki apa? SDGs or MDGs? Kita masuk apa, Pak? Bisa diulang? SDGs atau MDGs sekarang? Gimana tulisannya, Pak? Sustainable Development Goals atau Millennium Development Goals? Sustainable, Pak. Development Goal. Oke. SDGs ya. Saat ini kita semua masuki SDGs. Ya. Jadi isu-isu tentang business and human rights ya. Isu tentang climate change ya. Isu tentang environmental compliance itu jadi bahan yang yang didiskusikan di Economic and Social Council ya. Majelis Ekonomi dan Sosial PBB ya. Ya, dia kemudian dapat mereview kebijakan-kebijakan di mana negara-negara itu wajib ada kepatuhan ya terhadap prinsip-prinsip tadi ya, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Bisa jadi nanti isu tentang Omnibus Law itu ya, kalau teman-teman simak ya, Omnibus Law itu kan nggak berpandangan ekonomi, sosial, dia hanya untuk mementingkan kelompok tertentu, dan lingkungan hidup dia tidak memberikan perlindungan ya, bahkan dihapuskannya AMDAL dan lain sebagainya, itu bisa direview oleh Economic and Social Council. Ya. Nanti teman-teman simak itu, betapa urgentnya isu itu dalam perspektif internasional. Di tulisan Pak Satria ya. Bahkan Pak Satria menyebut bahwa Omnibus Law itu masuk kategori sebagai ecocide crimes ya. Kejahatan ekosida sebagai turunan dari ICC ya, Statut Roma 1998, dan pelakunya bisa disidang ke ICC. Ini imajinasi Pak Satria. Pak Satria ini selalu berimajinasi ya. Ecocide Crimes and Omnibus Law, Review on International Law. Itu coba dicari nanti ya. Dicari di Google. Ecocide ya and Omnibus Law. Ya, Review on International Law.
Itu tulisan Pak Satria di tahun 2020. Silakan nanti simak ya. Atau nanti kalau kesulitan mencari, PJMK nanti bisa mengkontak saya untuk ini, memberikan tulisan saya tersebut free. Ya, seperti itu. Oke ya, lanjut ya, ICJ, International Court of Justice. Nah, ini satu-satunya badan yang tidak berkedudukan di New York ya, atau di Amerika Serikat. Tapi ini berkedudukan di Den Haag, di Belanda ya. ICJ itu Principal Juridical Organ ya. ICJ itu bisa dipandang dua ya teman-teman ya. Satu, dia adalah mekanisme yudikatif. Dua, dia adalah organ ya. Artinya dia adalah organisasi internasional tapi di bawah PBB. Ya. Yang dia ada members ya, state members, negara anggota. Tapi kalau semua negara mau sidang, apabila mau sidang ke sana, sepanjang dia anggota PBB tidak masalah ya. Asal memberikan letter of expression saja ya, surat pernyataan pengakuan tentang jurisdiksi dari ICJ untuk menyidangkan kasus tersebut. Indonesia sampai saat ini bukan anggota ICJ. Tapi apakah berarti Indonesia tidak bisa bersidang di ICJ? Tentu bisa ya. Salah satu kasusnya adalah Sipadan Nikitan ya. Itu disidangkan ke ICJ. Seperti itu. Karena apa? Ada letter of expression ya. Ada agreement yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia untuk membawa kasus Sipadan Nikitan ke ICJ seperti itu. Ya. The court's role is to settle in accordance with international law. Ya. Jadi dia berpijak ya, berprinsip pada hukum internasional. Hukum internasional dimaksud apa, Pak? Perjanjian internasional yang disepakati berdasarkan rezim hukum internasional yang bisa dirujuk di dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Ya. Misalkan UN Clause. Biasanya ini ya, sengketa laut ya. Sengketa perbatasan laut. Pijakan argumentasi ICJ adalah UN Clause atau konflik bersenjata. Pijakan PBB adalah Konvensi Jenewa 49 untuk konteks hukum humanitar internasional. And so on ya. Dan selanjutnya. Tidak hanya menyidangkan sebenarnya untuk menyelesaikan sengketa, tidak hanya legal dispute, tapi juga memberikan advisory opinion ya. Memberikan pendapat hukum terhadap suatu pasal, terhadap suatu ketentuan di dalam suatu perjanjian internasional yang menciptakan ambigu, ya, yang menimbulkan kebingungan, ambigu. Interpretasinya menimbulkan ancaman ya, terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Nah, ICJ memiliki otoritas itu ya untuk memberikan advisory opinion ya on legal question to it by authorized United Nations organ and specialist agency. PBB pun juga bisa meminta advisory opinion ke ICJ ya untuk kemudian disidangkan. ICJ terdiri dari hakim ya, 15 anggota hakim yang itu berdasarkan representasi ya, representasi dari masing-masing region. Ada region Eropa, Asia dan lain sebagainya. Dan juga ada hakim ad hoc yang nanti misalkan ya sengketanya itu berkaitan dengan konflik interest dari masing-masing hakim. Nah, itu nanti ada dipilih 2 hakim ad hoc ya, yang itu akan bisa ditunjuk ya untuk menggantikan. Ya. Pijakan aturan mainnya atau hukum acaranya dari ICJ teman-teman bisa simak di Statuta ICJ atau Statuta Mahkamah Internasional ya. Itu sebagai hukum acaranya ya, aspek formilnya. Aspek materialnya itu semua yang ada di international law mechanism ya, yang tunduk tadi ya di bawah Konvensi Wina 1969 atau 1986. Jadi semua perjanjian internasional itu bisa dijadikan rujukan ya. Bisa dijadikan rujukan.
ya, atau sumber-sumber hukum internasional yang lain. Sumber-sumber hukum internasional bisa ditemukan di pasal berapa, teman-teman? Ayo. Pasal berapa dari Statuta Mahkamah Internasional? Ayo, ingat enggak? Belum sampai situ sih, Pak. Loh, masa belum? Lupa, Pak. Kuliah HI? Kuliah HI? Sumber hukum internasional? Oh, sumber hukum internasional kayak treaty, kayak gitu ya, Pak ya? Ya. Itu di mana itu? Di pasal berapa? Pasal titik-titik Statuta Mahkamah Internasional. Itu pasal berapa? Pasal 8. 38. Siapa yang jawab tadi? Saya. Made Deni. Pasal 30. Sorry. Mbak siapa tadi? Mbak Citra ya? Sorry. Pasal 38 dari apa perjanjiannya? Piagam Mahkamah Internasional. Dari Statuta Mahkamah Internasional ya, Mbak Citra dan Mbak Vivi ya, 100 bisa bawa sepeda. Pasal 38 ayat 1 lebih tepatnya ya. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ya. Apa itu? The source of international law. Apa itu? Pertama international treaty, yang kedua international custom ya. Yang ketiga general principles ya. Dan yang keempat judicial decision ya, and most high qualified ya. Pandangan hukum internasional terkemuka dan juga putusan dari pengadilan internasional. Itu adalah the source of international law. Tujuannya apa, Pak? Untuk menghindari kekosongan hukum. That's it ya. Saya hanya merefresh loh ya. Saya hanya merefresh dari materi yang sudah teman-teman dapatkan. Terakhir ya. Terakhir, Trusteeship Council atau Dewan Perwakilan. Ya, dia juga berdiri sejak 45 semenjak PBB itu ada. Dia perwakilan dari 11 teritorial ya, yang kemudian di bawah administrasi dari 7 member states ya, dari 7 negara anggota. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional itu dapat berjalan dengan baik ya. Berdasarkan chapter 8 ya, atau bab 8 dari Piagam PBB. Apa itu, Pak? Itu terkait dengan kewajiban dari mekanisme regional untuk menyelesaikan sengketa. Jadi layernya seperti ini ya. Ada 3 layer ya, teman-teman ya. Ada 3 layer yang perlu teman-teman ketahui. Layer pertama di dalam penyelesaian sengketa internasional adalah mutual agreement between states ya, yang berkonflik ya. Kesepakatan antar negara anggota yang berkonflik ya. Kalau nggak ketemu kesepakatan, baru ke mekanisme regional. Ya, layer kedua. Misalkan negara yang berkonflik ini Indonesia, Malaysia. Jangan bawa dulu ke mekanisme PBB. Dia bawa dulu ke mekanisme mana? Mekanisme apa? Bisa diulang, Pak. Sebelum Indonesia Malaysia membawa konfliknya ke mekanisme PBB, dia membawa ke mekanisme apa kalau di bab 8 Piagam PBB? Bilateral, Pak. Bilateral sudah ini ya, bilateral. Mekanisme regionalnya dia bawa ke mana ini? Konflik ini? ASEAN. Ya. ASEAN, ya. Kalau ASEAN selesai sudah selesai saja. Tidak perlu bawa ke mekanisme PBB. Tapi kalau ASEAN itu tidak selesai, baru mekanisme ketiga, yaitu mekanisme PBB. Ya, itu ya. Fungsi dari region arrangement itu adalah how to maintenance of international peace and security. That's it ya. Itu ya, teman-teman bisa diketahui ya fungsi vitalnya. Maka nanti setelah UTS, saya ingin menyampaikan tentang topik hukum regionalisme. Ya, kita belajar Uni Eropa, ASEAN,
Uni Afrika dan lain sebagainya. Ya, nanti teman-teman bisa banyak diskusi terkait dengan hal tersebut. Trusteeship Council dia beroperasi sejak 1994 ya, berdasarkan resolusi di 25 Mei 94 dia mempunyai mekanisme dan aturan untuk menjaga tadi ya perdamaian dan keamanan internasional ya, dan bertemu secara annual ya, tahunan ya, yang menyepakati keputusan-keputusan termasuk memilih presiden dari pilihan majority members ya yang ada di anggota dewan majelis umum. Jadi ini ada kaitannya ya. Trusteeship Council itu selalu berkaitan dengan di General Assembly ya, tapi dia dibagi berdasarkan region gitu ya, berdasarkan wilayah-wilayah. Gitu. Oke, saya rasa itu ya pada materi hari ini. Silakan barangkali jika ada hal yang dibingungkan atau yang perlu ditanyakan lagi. Izin bertanya, Pak. Siap, Mbak Citra, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini agak sedikit mundur dari materi awal, Pak, pertanyaannya. Jadi kan di awal itu disebutkan bahwasanya PBB itu diibaratkan sebagai sebuah negara, seperti itu. Berarti kalau dulu Indonesia pernah masuk menjadi anggota PBB, setelah itu keluar karena adanya konflik dengan Malaysia, kan seperti itu, Pak. Berarti tindakan keluar masuknya Indonesia menjadi anggota PBB itu termasuk tindakan konstitusional atau tidak, Pak? Atau mungkin sebuah negara masuk ke PBB ataupun keluar ke PBB itu bebas saja gitu, dia mau masuk, mau keluar, atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat penting ya. Nanti terkait dengan mekanisme members, sebenarnya sekarang lebih diperketat ya. Mungkin pada faktor Indonesia itu kan ada alasan-alasan ya. Presiden Soekarno pada saat itu menyatakan bahwa kenapa Malaysia langsung ya baru merdeka dia langsung jadi anggota Dewan Keamanan PBB. Dia kan jadi negara boneka seperti itu ya, dari imperialisme. Dia sangat nggak setuju dengan Inggris seperti itu ya. Tapi setelah Presiden Soekarno selesai kan juga selesai juga konflik dan akhirnya Indonesia masuk lagi ke PBB. Tindakan semacam itu di dalam keanggotaan pada organisasi internasional bisa dikatakan sebagai tindakan referendum. Maka perlu ada keputusan ya, keputusan dari siapa? Kalau dalam konteks ini Majelis Umum PBB, ya Mbak Citra, yang akan memberikan approval ya, apakah negara ini berhak keluar atau tidak, ya, apakah proposal keluar dan tidaknya itu relevan ya di dalam konteks internasional. Kalau enggak, kalau keluar langsung seketika ya, unilateral statement, ya pernyataan sepihak, kemudian tiba-tiba keluar, tentu di dalam rezim hukum internasional yang sekarang semakin kuat, tentu itu akan jadi satu faktor bermasalah seperti itu ya. Itu jadi satu faktor yang bermasalah, Mbak Citra. Ini berkaca di ini ya, kasusnya walaupun konteksnya berbeda, tapi ini bisa kita analogikan ya, seperti Inggris yang keluar dari Uni Eropa ya. Ada namanya referendum vote ya, yang dikenal sebagai Brexit ya, British exit. Nah, Majelis Umum General Assembly-nya dari Uni Eropa, Council of Europe namanya, itu menyetujui dan akhirnya kan keluar toh. Nah, itu semacam itu mekanismenya, Mbak Citra ya. Jadi tidak unilateral statement ya, karena itu nanti akan membuat mekanisme internalnya akan rusak seperti itu, dan prinsip-prinsip kepatuhan itu tidak akan terwujud ya, compliance tidak akan terwujud karena negara itu seenaknya bisa keluar atau masuk seperti itu. Kamu saya itu Mbak Citra. Iya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Aduh. Sebelumnya, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai PBB ini ya, Pak ya. Ada dua sih pertanyaan saya ya, Pak ya, terkait sama Bapak yang tadi. Nah, Bapak sebelumnya itu saya ingin bertanya apakah PBB juga majelis umumnya itu mengurusi keagamaan seperti itu, Pak.
keagamaan di setiap negara seperti itu Pak. Kan kita tahu ya Pak ya, agama ini kan memang sangat tabu untuk dibicarakan ya Pak ya, terlebih lagi di negara-negara yang sekuler ya Pak ya, yang memisahkan antara konstitusinya dengan keagamaan. Tapi berkaca pada peristiwa tahun lalu yang dimana pada saat itu Presiden Emmanuel Macron itu kalau nggak salah Head speech ya. Ya, head speech terhadap Nabi Muhammad ya Pak ya. Nah, itu apakah dari PBB itu ada rekomendasi yang diberikan terhadap kasus tersebut, ataukah PBB lepas tangan, atau memang hal tersebut memang dibiarkan terus mengalir seperti itu aja Pak? Karena kan tahun lalu itu juga kan ramai yang negara-negara Muslim yang memboikot produk dari Prancis seperti itu Pak. Nah, itu pertanyaan pertama saya ya Pak ya. Nah, pertanyaan kedua saya itu, Bapak mengatakan tadi bahwa negara-negara Eropa ini berada di atas negara-negara yang pada umumnya ya Pak ya. Iya. Di mana negara-negara Eropa ini kan Uni Eropa ini kan memang menciptakan keputusan, bahasanya Bapak tadi gimana, menciptakan keputusan kalau nggak salah gitu ya Pak ya. Di mana negara yang nggak setuju itu bisa keluar seperti itu ya Pak ya. Nah, tetapi di sini kan Amerika nih Pak, saya berbicara tentang Amerika ya Pak ya. Berbicara tentang Amerika kan dia punya hak veto nih Pak. Negara-negara lain juga punya hak veto. Kalau misalnya ada negara yang tidak setuju, apakah Uni Eropa tersebut dapat mengecualikan negara tersebut Pak? Apa memang karena punya hak veto kan jadi kesannya Amerika kan bisa meng-cancel atau membatalkan suatu perjanjian seperti itu Pak, dia nggak setuju seperti itu kan, jadinya didasarkan atas kepentingan politiknya negara-negara besar aja seperti itu Pak. Kalau misalnya seperti itu tuh apa nggak egois seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaannya sangat tajam ya. Yang pertama tentang agama ya, isu religion. Memang religion itu di dalam konteks hukum HAM internasional dia masuk satu hak yang kategori civil and political rights ya. Bahkan negara itu tidak boleh menghalangi gitu ya. Ini berkaca kepada kasus pembantaian Yahudi ya. Mereka yang etnis Yahudi ya, yang kita kenal sebagai Holocaust. Itu sangat berhati-hati PBB ya. Sehingga isu agama ini kemudian menjadi satu arus utama, dan satu organ PBB ya, Human Rights Council ya, Dewan HAM PBB itu kemudian membuat suatu mekanisme yang ketat sebenarnya untuk ini. Tapi di isu Macron dan kartu Nabi Muhammad itu kan, peristiwa Macron itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia berangkat dari kasus Charlie Hebdo ya, yang kemudian membuat karikatur Nabi Muhammad yang akhirnya ada pembunuhan seperti itu ya. Saya tidak membenarkan juga pembunuhan yang dilakukan itu ya dengan dalih untuk untuk nilai agama, itu suatu hal yang tidak diperkenankan. Tapi jauh lebih tidak diperkenankan ketika kemudian ada tindakan-tindakan yang melakukan hate speech seperti itu ya, tindakan-tindakan yang mengkampanyekan buruk. Apa bedanya kemudian Macron seperti Hitler seperti itu ya? Mohon maaf. Atau apa bedanya presiden-presiden yang xenofobia atau Islamofobia atau apapun ya, agamafobia tadi itu dengan pemimpin-pemimpin yang berdarah dingin. Nah, di sini PBB melalui General Assembly bisa juga melalui lebih ke General Assembly ya. Itu memastikan bahwa tindakan-tindakan yang mengarah kepada penghasutan yang nanti akan berdampak kepada hal-hal yang lebih buruk berkaca dari Nazi tadi itu tidak akan terjadi. Dan General Assembly nanti jelas rekomendasi dan argumentasinya tidak berdiri tunggal, karena dia nanti akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari Human Rights Council tadi ya, Dewan HAM PBB, yang nanti akan membuat suatu rekomendasi seperti itu terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada hate speech tadi. Ya, jadi
kita menghadapi situasi seperti itu ya. Isu SARA itu luar biasa kencang, tidak hanya di Indonesia loh ya. Ya, Black Lives Matter di Amerika Serikat, tindakan xenofobia, Islamofobia di Eropa ya, dan tindakan-tindakan lain itu terjadi di hampir seluruh negara di dunia ya, termasuk isu LGBTQ ya, yang itu juga menjadi satu masalah krusial ya, di mana tidak ada pengakuan dan lain sebagainya ya, yang itu berdampak kepada violation of human rights. Nah, itu nanti Human Rights Council, Mas Tobing dan teman-teman yang akan membuat rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Dan yang kedua tentang hak veto. Saya ingin membuat satu garis bawah ya, bahwa hak veto itu sifatnya pasif aktif. Dia tidak akan berjalan jika tidak digunakan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Apakah Amerika Serikat selalu Pak menggunakan hak veto? Tidak ya. Di tahun 2013 ketika Israel mendapatkan sanksi untuk pembangunan pemukiman yang tidak sah di Yerusalem di masa akhir pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat itu tidak menggunakan veto. Dan akhirnya apa? PBB memberikan sanksi melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan, itu memberikan sanksi ke Israel. Ya, Israel dianggap bersalah telah membangun pemukiman yang tidak sah, tidak layak ya di Yerusalem. Ya, tentu jika itu sudah terjadi maka sanksi itu berjalan ya sampai Perdana Menteri Israel pada saat itu Benjamin Netanyahu, ya sekarang sudah proses suksesi ya penggantian, itu kemudian marah besar ya dan sampai mengungkit ya, waduh PBB ini saya banyak bantu dan lain sebagainya ya. Nah itu sifat dari hak veto ya, jadi tidak semua dan tidak selalu kemudian jika ada hal-hal terkait itu negara-negara besar itu akan menggunakan hak vetonya untuk melawan ya atau merintangi prinsip-prinsip hukum internasional. Dia akan digunakan sesuai dengan kepentingannya seperti itu. Jadi itu menurut saya Mas Tobing dan teman-teman yang lainnya. Oke ya, saya rasa itu. Terima kasih banyak, diskusi yang luar biasa. Kita ketemu minggu depan ya. Nanti sistemnya atau mungkin ada kuis atau semacam refleksi ya dari 3 hari ini seperti apa. Nanti saya akan sampaikan ke PJMK ya, atau mungkin mengisi kuis di Google Form dan lain sebagainya ya, karena mekanisme e-learning-nya saya rasa masih belum ada seperti itu. Nanti saya akan infokan ke PJMK ya, tapi yang jelas prinsipnya tidak memberatkan kalian, tidak memberatkan teman-teman, dan yang kedua itu adalah pembelajaran asinkronus ya, agar nanti teman-teman mengingat apa yang Pak Satria sampaikan di pertemuan kali ini atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah itu, terima kasih. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.